Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini Pak Paulus Surahman dari Kediri, Jawa Timur. Pak Paulus Surahman dari Kediri, Jawa Timur ya, saya akan menjawab itu ya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Pak Surahman Kediri nanya begini, Pak Pendeta, apakah Kristen itu dijamin masuk surga? Justru judul ini yang menyatakan kebenaran. Kristen potensial ke neraka. Kemungkinan Kristen masuk surga dengan masuk neraka itu lebih banyak potensinya masuk neraka. Perhatikan baik-baik. Kristen potensial masuk neraka. Kemungkinan masuk surga itu kecil. Pak Pendeta itu seorang pendeta loh kok bikin pernyataan begitu. Itulah kebenaran Alkitab. Ya. Kalau statistik menunjukkan bahwa kekristenan itu sangat potensial masuk neraka. Mari kita lihat. Ya, ini ayat Alkitab semua ya. Ada 1 sampai 13 deh ya. Jadi syarat seseorang itu selamat, perhatikan, bertahan sampai akhir. Matius 24 ayat 13. Anda harus bertahan sampai akhir baru selamat. Sampai akhir apa Pak? Ya sampai akhir hidupmu. Ya, kalau setelah finish sampai akhir hidup, nah itu. Ya imanmu ya harus bertahan sampai akhir. Jadi pendapat yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, sekali beriman pada juru selamat Yesus Kristus, maka selamat itu salah. Makanya Kristen potensial masuk neraka. Pendeta-pendeta mengajarin seperti itu kan. Yang penting Anda sudah dibaptis, terus sudah ikut ke gereja. Soal pengajarannya apa juga nggak usah dipikirin, yang penting ke gereja. Anda akan selamat beriman pada Yesus. Yesusnya jadi apa saja. Ya nanti juga tetap selamat walaupun Anda itu ngaco hidupnya, walaupun Anda murtad tetap selamat. Katanya begitu. Salah ya. Bertahan sampai akhir. Matius 24 ayat 13 baru kalian selamat. Nah ini ada poin-poin ya. Nomor 1, Allah itu esa ya. Esa itu pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir. Markus 12 ayat 29, Allah itu esa, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, berarti yang esa itu Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 3, Allah itu esa, esa pula Kristus Yesus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa. Allah yang esa ini pasti satu. Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12. Pasti roh. Yohanes 4 ayat 24, pasti maha hadir. Ibrani 4 ayat 13, Yeremia 23 ayat 24. Nah sekarang saya mau tanya, Anda hari ini mengimani Allah esa atau enggak? Enggak Pak. Tritunggal. Udah nggak usah bohong. Tritunggal apa Allah esa? Tritunggal Pak, berarti Anda potensial neraka. Alkitab menulis Allah itu esa, tapi kan Tritunggal juga esa Mbak, itu hoak ya. Ya. Nomor 2, Tritunggal ngaku esa, itu hoak. Biar sekalian dilanjutkan. Nomor 1, Allah itu esa. Nomor 2, Tritunggal ngaku esa itu hoak. Ya. Yang esa itu Tuhan, Markus 12 ayat 29. Yang esa itu Allah, yang esa itu Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5, mana ada yang esa Tritunggal, itu hoak karangan pendetamu. Hari ini kamu mengimani Allah itu apa? Tritunggal. Pasti Anda potensial neraka. Baru 2. Ya, sudah terbukti toh, Kristen lebih potensial ke neraka daripada ke surga. Anda cek aja. Oh iya Pak, kami nyembah Tritunggal Pak. Nah, padahal Allah itu esa. Kenapa Anda nyembah Tritunggal? Iya Pak ya, baru sadar potensial ke neraka. Yes. Anda yang suka membangga-banggakan diri, kami Kristen pasti selamat, punya juru selamat, salah.
Kristen lebih potensial ke neraka kecuali Anda tobat. Ya, kecuali tobat. Nomor 3, Yesus naik ke surga itu full jadi Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Allah yang benar. Wahyu 21 ayat 7. Yesus berkata, "Aku Allah." Ya. Yang masih nyembah Bapa lalu Yesus di downgrade cuman anak Allah, itu menghujat Roh Kudus. Yesus yang Allah kamu jadikan anak Allah, tidak diampuni selama-lamanya. Matius 12 ayat 32. Saya mau nanya, hari ini Yesus jadi apa? Anda imani? Allah kami Bapa, tapi Yesus itu cuman putra Allah. Nah, kamu potensial ke neraka, malah pasti ke neraka. Berarti Kristen lebih banyak yang potensial ke neraka. Yes, kecuali tobat. Nomor 4, pendeta yang memberitakan Tritunggal itu memberitakan Injil lain, disebut pendeta terkutuk. Allah itu Tritunggal, 3 tapi 1, ya. Itu pendeta terkutuk memberitakan Injil lain. Ya. Upahnya adalah Matius 25 ayat 41 ke neraka. Jadi hari ini Anda beribadah, gerejamu pendetanya memberitakan apa? Yang diberitakan Tritunggal melulu, Pak. Nah, pendeta terkutuk ya, jemaatnya terkutuk, potensial ke neraka. Kecuali tobat. Nomor 5, persepuluhan itu batal. Ulangan 14 ayat 22. Mestinya persepuluhan itu setahun, tapi pendetamu nipu, ya, nipu morotin jemaat dibilang bulanan. Maleakhi 3 ayat 9 sampai 11. Buah sulung juga batal. Imamat 23 ayat 10, ya toh. Ya, itu penipuan pendeta, ya. Karena pendeta morotin jemaat, pendeta mata duitan, maka memungut persepuluhan. Harusnya pendetanya disunat, jemaatnya disunat. Bayar pentahiran, bayar akikah, harus kiblat, harus halal haram, harus puasa, nanti kalau mati dipocong. Ya, jangan perpuluhannya kenceng disunat lari, gitu. Pendetanya ogah disunat, makan babi demen, nggak mau halal haram. Ya, penipuan, ya, pendeta nipu jemaat yang masih memungut persepuluhan. Saya mau nanya, Anda masih membayar perpuluhan tidak? Ya. Iya Pak, makanya potensial masuk neraka. Yang benar itu 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Itu persembahan yang benar. Nomor 6, bahasa roh itu khusus kita dengan Allah. 1 Korintus 14 ayat 2. Tidak boleh pamer di ibadah umum, disebut jemaat gila. 1 Korintus 14 ayat 23. Aku mau nanya, kalian masih suka pamer sikaralama raba-raba di ibadah umum enggak? Wah, terus Pak, di ibadah umum kami bahasa roh terus. Anda jemaat gila, potensial neraka. Bahasa roh itu hanya khusus pribadi dengan Allah. Itu bahasa apa Pak? Yang sikaralama raba-raba itu bahasa roh iblis, pasti bahasa roh iblis. Nomor 7, pencurahan Roh Kudus sering disebut Pentakosta, itu hoak, penyesatan dari pendetamu, ya. Kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta itu hari raya Yahudi. Pencurahan Roh Kudus dialami oleh para rasul dan murid-murid, ya. Jadi yang mengatakan bahwa Pentakosta dibagi 1, 2, 3 itu ajaran roh iblis. Itu penyembah bapak iblis itu. Ya, yang mengajarkan Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3 itu penyesatan luar biasa, ajaran dari roh iblis, ya, pasti. Jangan mau, Pak bener ya Pak, sekarang gerejaku Pentakosta dibagi-bagi 1, 2, 3, makanya Anda Kristen yang potensial ke neraka. Nomor 8, mujizat itu bisa terjadi dengan kuasa iblis, Beelzebul. Jangan terpesona akan mujizat. Di luar Kristen lebih jago bikin mujizat, meskipun nggak pernah nyebut-nyebut Yesus. Tetangga kita sebelah, ya toh, ya, tukang jampi-jampi, wah, lebih hebat, ya toh. Jadi jangan terpesona mujizat, sebab mujizat bisa saja berasal dari iblis. Lukas 11 ayat 19, ya.
Jangan terpesona dengan mujizat ya. Kebanyakan itu tipuan pendeta, skenarioan pendeta ya. Itu di skenario itu yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, itu semua hasil skenario. Jangan percaya, itu tipuan pendeta. Dijamin 100% tipuan. Nomor 9, tidak ada pendeta yang dibawa ke surga ya. Itu hoak besar-besaran. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada orang yang pernah ke surga. Ini pendeta sok hebat, bohongin jemaat, hoak gitu. Ngaku bolak-balik ke surga, apalagi dibawa ke neraka. Neraka saja belum ada. Neraka adalah lautan api di bumi yang baru. Pendeta yang suka cerita aku dibawa ke surga dan ke neraka, penipuan. Iya Pak, pendeta kami gitu Pak, 3 bulan sekali dibawa ke surga Pak. Makanya Anda Kristen potensial ke neraka. Pendetanya saja penipu kayak gitu. Nipu. Aku dibawa ke surga katanya. Tidak pernah ada orang yang ke surga. Iya ya Pak, di mana Pak? Yohanes 3 ayat 13 tuh, baca aja itu. Ya. Nomor 10, Bapak itu baptisan itu di dalam nama Yesus Kristus ya. Kisah 10 ayat 48, secara selam Kisah 8 ayat 38. Kemudian telentang Roma 6 ayat 3 sampai 4. Baptisan selam telentang dalam nama Yesus Kristus itu sah. Baptisan yang lain, yang percik, bayi dan lain sebagainya itu tidak sah. Namamu tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, percuma. Iya Pak, hari ini kami masih baptis percik Pak. Kalau gitu baptis ulang. Kalau Anda tidak baptis ulang, Anda potensial ke neraka. Kristen potensial ke neraka. Nomor 11, doa itu langsung pada Yesus, sebab Yesus itu Allah. 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 21 ayat 7, Yesus bilang aku ini Allah. Ya. Yohanes 16 ayat 26, doa langsung pada Yesus. Yohanes 14 ayat 14. Nah, aku mau nanya, kamu masih doa Bapak kami enggak? Masih Pak, makanya Anda potensial ke neraka. Yesus itu Allah. Ya doamu ke Allah, ke Yesus. Bapak kan kiasan Yesus di nomor 12. Bapak itu kiasan Yesus. Sesudah finish ketika Yesus naik ke surga. Yohanes 16 ayat 25. Bapak yang kalian sembah itu sudah finish. Karena Bapak kiasan, ya. Ada ayat Alkitabnya. Lalu kalau kami masih menyembah Bapak iblis, dijamin. Karena Anda menolak Yesus Allah. Yesus naik ke surga itu full jadi Allah. Sembah dia dong. Sembah Yesus Allah. Bukan sembah Bapak iblis itu. Yohanes 8 ayat 44. Baik. Kristen potensial ke neraka. Kalau Anda sok bangga, keluar, enakan kami orang Kristen, kami punya juru selamat, pasti dijamin surga. Bohong. Kristen potensial ke neraka. Kecuali Anda tobat, sembah Yesus Allah yang benar, baptisan yang benar, selam telentang dalam nama Yesus, saya baptis kalian ya. Doa harus langsung ke Yesus. Anda doa Bapa kami berarti Anda menghujat Yesus. Ya, Yesus sudah jadi Allah. Doa langsung pada Yesus. Yesus nyuruh doa kepadaku. Yohanes 16 ayat 26. Lakukan. Rasul-rasul udah ngasih contoh. Nggak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Nggak ada yang doa Bapa kami. Lakukan itu. Sembah Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus itu Allah itu. Pendeta-pendeta yang masih mengajarkan Tritunggal, sembah itu Bapa, Yesus bukan Allah, Anda pendeta terkutuk, penipu, pemungut persepuluhan, pemungut buah sulung. Terkutuk pendeta-pendeta seperti itu. Potensial ke neraka. Pendetanya terkutuk, jemaatnya terkutuk, neraka semua. Anda mau jadi Kristen yang masuk surga enggak? Yang dijamin keselamatan oleh Yesus, juru selamat apa enggak? Iya Pak, kalau gitu sembah Yesus. Sebab juru selamat mutlak harus Allah. Tidak ada juru selamat kok bukan Allah. Allahnya Bapa, juru selamatnya Yesus. Yesus cuman putra Allah. Tidak ada. Juru selamat mutlak harus Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamat kita. Tidak mungkin juru selamat kok putra Allah.
Pendeta yang mengajarkan juru selamat boleh putra Allah. Pendeta terkutuk memberitakan Injil lain. Gitu Pak. Habis potong rambut jadi semangat ngomongnya ya. 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 Pendeta HTD itu kalau ngomong pendeta terkutuk semangat banget. Yes, karena harus begitu. Ayat Alkitab Anda mana mungkin bisa bantah, nggak akan bisa Anda bantah. Ya, jadi Kristen itu potensial ke neraka kecuali kalian tobat. Tobat sekarang. Ya, hubungin cabang-cabang dimulai dengan baptisan. Tanggal 15 hari Sabtu 15 Agustus saya baptis kalian di Bandung. Ya, kami mau baptisan di Bandung. Cabang-cabang lain juga baptisan, Surabaya, Medan, selama kolam renang sudah buka, baptisan mereka. Baptis yang benar, pintu masuk namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Yang penting itu jangan kok bangga-banggain ngusir setan dalam nama Yesus. Di luar Kristen lebih jago. Ketika Yesus mengutus 70 murid apa? Yesus bilang, "Jangan kamu bangga bisa ngusir setan. Ya, bersukacitalah namamu terdaftar di surga." Yang ngusir setan kok dibangga-banggain. Kalau saya nggak perlu ngusir setan, saya datang itu setannya sudah langsung pergi. Dia ngerti ada pendeta ganteng datang. Setan kalah ganteng sama saya. Ya langsung dia pergi aja ya. Itu candaannya ya. Mengusir setan dibangga-banggain. Pak, di luar Kristen itu lebih hebat ngusir setan, tak kasih tahu. Nggak mempan dibacok itu di luar Kristen tuh. Pendeta jagoan sini tak bacok pasti ini. Di luar sana itu ya. Golok diginiin nggak apa-apa. Anda nggak ada apa-apanya pendeta. Mujizat kayak gitu dipamer-pamerin. Mujizat itu nggak boleh dipamerin, ngerti nggak? Ya. Mau ngomong nggak jadi saya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan. Yang mau baptisan 15 Agustus di Bandung. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kristen potensial ke neraka kecuali Anda tobat sembah Yesus Allah yang benar.